Shalom Bapak Ibu yang kekasih, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat Excellent. Perenungan kita, saya berikan judul hari ini Endless Love, kasih yang tidak berakhir. Haleluya. Kita sedang merayakan dalam rangkaian momentum yaitu Natal, Saudara, dan akan kita akhiri tahun 2020 sebentar lagi, beberapa hari lagi, Saudara, menjelang tahun 2021. Nah, Saudara, Endless Love menjadi judul dan perenungan kita, Saudara, sepanjang kehidupan kita, karena kita harus mengingat ada kasih yang tidak pernah akan berakhir, yaitu kasih Yesus. Kenapa Saudara tidak berakhir? Karena Alkitab berkata kasih itu sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Saudara, menjadi pertanyaan saya, kalau misalnya kita berkata Raja yang lahir adalah Immanuel, yaitu Raja yang beserta dengan kita, Sang Kasih tersebut yang lahir bersama dengan kita setiap hari. Apakah mungkin orang-orang yang mengklaim dirinya adalah orang-orang yang percaya tidak mengimpartasi atau tidak membagi kasih itu kepada orang lain? Dan pertanyaan yang kedua, Saudara, bagaimana ketika orang-orang yang memiliki kasih disakiti, dikecewakan, difitnah atau dijatuhkan orang-orang lain? Haleluya. Mungkin Saudara, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Excellent, ayat ini akan menolong kita untuk memahaminya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Haleluya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Alkitab berkata untuk peneguhan, perenungan firman yang saya sampaikan hari ini, Yohanes 3 ayat 16 juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, haleluya, supaya setiap kita orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lewat ayat ini, Saudara, saya mendapatkan sesuatu di Natal yang berbahagia ini. Ayat ini berkata, Saudara, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara mungkin mau mengatakan hari ini bahwa engkau adalah orang yang mengenal Allah dan lahir dari Allah. Ternyata Saudara, indikator dan parameter Saudara, haleluya, sinyal yang kuat yang diberikan harus mengasihi. Bahkan apa dikatakan Alkitab, kalau engkau mengasihi Saudara, orang yang mengasihimu itu biasa, Saudara. Tapi ayat ini mengajarkan bagaimana kita, saudaraku yang kasih, mengasihi orang yang memusuhi kita. Baru itulah, saudaraku yang kasih, indikator orang yang mengenal Allah dan lahir daripada Allah. Saya boleh balik, Bapak Ibu yang kasih? Berarti dari ayat ini saya mau berkata, berarti kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak lahir dari Allah dan kita tidak mengenal Allah. Jadi apa yang kita perbuat kepada orang yang mengecewakan kita, orang yang menjahati kita, orang yang memusuhi kita, orang yang memfitnah kita, apa yang harus kita lakukan, Saudara? Waktu mereka memfitnah kita, waktu mereka memusuhi kita, waktu mereka menjelekkan kita, waktu mereka menyakiti kita, saudaraku yang kasih, justru kita menempatkan mereka orang yang tidak mengenal dan mengasihi Allah, yang tidak lahir daripada Allah. Maka yang keluar dari setiap kita orang percaya adalah apa, Saudara? Yaitu mengasihi mereka dengan kasih agapau, kasih tanpa syarat. Yang keluar adalah compassion, belas kasihan, bukan dendam, bukan marah, bukan pembalasan. Karena apa, saudaraku yang kasih? Kita orang-orang percaya punya roh material, yaitu kasih. Makanya pengampunan itu menjadi hal yang automatically lahir daripada kehidupan kita orang percaya. Itulah paradoksnya kekristenan, Saudara. Orang berbuat jahat, kita berbuat baik, saudaraku yang kasih. Orang mendendam, kita mengampuni. Makanya Alkitab berkata, kalau diminta bajumu, kasih jubahmu. Artinya begini, Saudara, baju itu di dalam,
saudara, jubah itu di luar. Alkitab mau berkata begini, kalau diminta orang jangan tanggung-tanggung. Sekaligus saudaraku yang kasih, hello, kita harus menanggalkan semua. Bahasa yang sedikit nyelenehnya saudara, harus telanjang saudaraku yang kasih. Haleluya. Kalau ditampar pipimu yang satu, kasih pipi yang lain saudara. Jangan lempar pakai batu saudaraku yang kasih. Itu namanya paradoks. Itulah kasih agapau, kasih yang sesungguhnya, kasih yang diajarkan kepada kita. Kenapa endless love menjadi penting? Karena kasih itu sesungguhnya adalah Kristus yang kita percaya, yang lahir menjadi juru selamat dan Immanuel yang bersama dengan kita. Saya tidak percaya ada orang yang berkata bahwa Allah beserta dengan dia tapi tidak mengasihi. Sejujurnya Allah yang kita ikuti, yang menggait kita saudara, akan selalu saudaraku yang kasih memberikan saudara kasih kepada kita. Maka kita harus membagi kasih itu kepada orang lain. Saudara, itu pesan Natal dari saya. God bless you all.